Sebelum nonton jangan lupa di subscribe ya, dan tekan tombol lonceng ya. Perjuangan bangsa Indonesia dan tumbuhnya rasa nasionalisme, bangkit untuk merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin melanjutkan sih tentang pembahasan saya kemarin. Kalau kemarin saya membahas cangkupan tentang Asia ya, rasa nasionalisme di Asia awal mulanya, sekarang dan pelopornya. Sekarang kita membahas daerah kita ya, awal mula pergerakan nasional dan tumbuhnya nasionalisme ini. Kalau kita lihat dari perjuangan bangsa nih pada tahun 1908 telah dilakukan selama berabad-abad sebelumnya, sudah dilakukan itu perjuangan kemerdekaan ini. Menantang, karena dia ibarat kalau sapi kena kayu yang nggak lepas dari tubuhnya, jadi dia merasa sakit. Jadi dia menentang penjajah kolonial maupun mungkin Portugis yang pernah masuk di Indonesia. Bukan saya sebut satu yang mungkin yang lebih dominan sih, kalau kita bangsa kita sendiri yang tahu cuman paling kolonial. Cuman kalau negara lain pernah menjajah kita, pernah, cuman mungkin tidak lama. Kolonial siap tuh Jepang, tapi yang mulai ada itunya, ibaratnya hasilnya nampak ya pada zaman kolonial Jepang ya, pada tahun sebelum 1908 tuh belum nampak dia. Perjuangan Indonesia sebelum 1908 tuh dia ibaratnya kalau kita mempunyai usaha, dia lagi jatuh pasang surut, ibaratnya kegagalan. Tapi Indonesia enggak itu dong, enggak diam aja, enggak langsung menyerah. Kalau kata-kata para motivator, kegagalan itu sebagai motivasi kita untuk menuju kesuksesan. Itu yang saya ingat. Jadi dari kegagalan ini dia juga ada faktor-faktornya. Yang pertama, kurangnya adanya persatuan pada waktu itu. Kita tidak disatukan oleh satu bahasa, satu bangsa, satu tanah air pada waktu itu. Kalau sekarang kita sudah disatukan dengan bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Dan kedua, faktor persenjataan. Kalau kita lihat ya, kita sangat tradisional pada itu, sangat tradisional sekali. Beruncing belati, sempit yang ditiup, ada juga mungkin pisau yang dilempar. Nah, yang ketiga, kembali lagi senjatanya para pejuang ini memang masih sangat sederhana. Ini saya bahas tadi yang kedua ya. Yang keempat, politik divide et impera. Nah, yang kelima, siasat Belanda mengadu domba nih. Wah, itu siasat Belanda yang mengadu domba ini itu sangat payah itu. Karena orang Belanda dia ibarat perang sih, cuman dia masuk agar kita pecah dulu. Ibarat sistem politik adu domba dia. Jadi bagaimana yang terhasut seperti sini, politik itu sebenarnya kalau kita pahami, politik itu cara mempengaruhi orang. Di sini politik adu domba yang dipakai oleh Belanda ya. Selanjutnya kita menunjukkan perjuangan bangsa Indonesia mengalami perubahan sangat besar setelah tahun 1908 tadi. Dan saya menjelaskan tadi sebelumnya kita kegagalan saja, sekarang kita memiliki itu yang sangat besar perubahan ya. Karena pada sebelum tahun 1908 kurangnya ada persatuan itu yang saya sebutkan tadi. Siapa tahu itu yang penyebab kita nggak maju, jadi mengalami kemunduran ya. Dan faktor-faktor persenjataan tadi yang saya sebutkan, pemimpin perjuangan adalah pemimpin daerah atau golongan bangsawan. Jadi setelah tahun 1908 semuanya berubah. Nah, berubahnya di mana? Perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia menunjukkan persatuan. Bukan hanya kau bangsawan saja yang berjuang di sana. Nah, di sana udah mulai kaum terpelajar, para organisasi pemuda, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Batak. Sudah itu perjuangan dilakukan oleh bangsa Indonesia kan. Yang kedua, perjuangan yang dilakukan tidak lagi menggunakan senjata tradisional, melainkan menggunakan organisasi modern. Nah, yang di sini nanti kita bahas setelah ini, yaitu organisasi modern di sini, yaitu pergerakan. Organisasi yang saya sebutkan di sini yang pertama aja. Organisasi yang pertama itu Budi Tomo ya. Nah, itu organisasi modern. Ibarat pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh organisasi sudah mulai terjadi untuk pergerakan kemerdekaan sama menumbuhkan rasa nasionalisme, biar dia itu ibaratnya bersatu, bisa mengalahkan para penjajah. Ketiga, pemimpin perjuangan adalah orang yang cerdik dan pandai. Nah, ini kaum intelektual, kaum muda intelektual, contoh seperti Soekarno. Saya yang agak kagum Tan Malaka tuh, Syahrir, mungkin Bung Hatta, mungkin masih banyak yang lain ya, para itu pejuang. Mungkin ada para pejuang lain yang mungkin
Ini kan dari senjata, ibarat bukan perang senjata dia, para cerdik jadi pemimpin dia. Nah, lahirnya pergerakan nasional ini disebabkan oleh hal berikut sebenarnya. Pertama, faktor dalam negeri. Dia ada faktor-faktor. Nah, yang pertama kita lihat dari faktor dalam negerinya. Dari faktor dalam negerinya kalau kita lihat, penderitaan rakyat itu akibat penjajahan yang memeras kekayaan rakyat. Seperti ini saja lah. Kalau secara awamnya kita bahas ini, kita disuruh bekerja di tanah kita. Ibarat kita mempunyai rumah, orang tinggal di tempat kita, tapi kita yang bekerja. Dia hanya diam. Dia bukan siapa-siapa. Dia orang luar. Dan yang kedua, adanya perbedaan taraf hidup antara penjajah dan terjajah, pembagian kelas masalah. Nah, itu dulu sistem kasta. Sebenarnya di zaman Hindu Buddha juga udah ada kasta, sistem kasta sih. Cuman mungkin cara pengkastaannya beda mungkin. Pada zaman Eropa ini, ibarat zaman pergerakan, zaman kolonial ini beda. Golongan ada yang pertama golongan Eropa yang menempati lapisan teratas, itu Eropa, orang-orang Eropa. Contoh orang-orang Belanda, orang-orang daerah Eropa sana, Amerika. Yang kedua golongan timur asing yang udah lama menetap di Indonesia nih. Kalau kita dengar nama Arab ya nggak asing lagi, soalnya agama Islam dibawa sama orang Arab. Tuh kan ada kuburannya tuh seorang wanita tuh. Nah, dan agama Islam juga dibawa orang Arab sebenarnya sih. Dan yang satu Cina, itu asing. Cina, Jepang, tapi lapisan yang tengah. Karena orang Cina itu kan ibaratnya kalau orang Cina itu pedagang. Emang dari dulu dia emang berdagang. Emang di Indonesia udah lama dia, peradabannya sudah maju juga, dia emang udah berdagang. Yang ketiga, golongan pribumi menempati lapisan terbawah, yaitu kita nih, pribumi ini. Orang-orang Indonesia nih ibarat kalau kasta paling bawah kita. Kalau ibarat itu makanan itu udah disortir bekasnya kita nih. Satu kita lanjutkan lagi. Adanya perasaan senasib akibat penjajahan sama rasa ibarat sakit kita penjajahan sehingga bersama-sama merdeka. Di sana jadi merasa tertindas, merasa kita terjajah, merasa kita diambil hak kita. Jadi di sana timbullah para tokoh-tokoh yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan pergerakan Indonesia ini. Jadi sama bagaimana cara dia, pergerakan dia mempengaruhi bagaimana pokoknya orang Indonesia ini berubah, cara pola pikirnya juga berubah. Yang selanjutnya, pengaruh kerajaan masa lalu. Nah, yang mana kita juga dari video saya sebelumnya juga membahas tuh tentang kerajaan, sedikitnya saya kaitkan kan kajian historisnya. Seperti zaman Sriwijaya Majapahit. Pada zaman itu kalau kita kaji kekuasaan kerajaan kita bukan main, Bung. Itu kalau dulu mau masuk ke Sultan Aceh aja orang harus bayar pajak kan. Kapal-kapalnya harus bayar upeti, apalagi Sriwijaya. Sriwijaya itu kalau kita lihat Sriwijaya itu sangat besar kuasaannya sampai ke Malaka sana di Malaysia. Soalnya dia kerajaan maritim terbesar di Asia nih, bukan Indonesia cangkupannya. Kalau lihat Majapahit itu ke sana nggak bisa kita sebut Nusantara, dia ingin menguasai Nusantara, itu yang dibilang sama Patih Gajah Mada ya, ingin persatukan Nusantara. Dia mulai, yang saya tahu, dia mulai memperluas kekuasaan, disuruhnya lah Raja Aditya Warman pergi ke Pagaruyung, pokoknya akhirnya menetap dia di sana, membuat kerajaan baru di sana ya, luasan wilayah. Mungkin dari video saya itu yang saya sampaikan mungkin ada manfaat ya. Sebelum akhir, jangan lupa tekan komentar, ketik gratis di bawah ini. Jangan lupa lagi subscribe dan tekan tanda lonceng. Ikuti saya terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.